السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terkhusus seperti malam Jumat seperti ini, ya, di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan kepada kita selain membaca surah Al-Kahfi baik di malam Jumat ataupun di esok harinya, itu kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh para jemaah yang muliakan, semakin banyak salawat dan salam yang kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin besar peluang kita untuk bisa meraih syafaat beliau nanti di hari kiamat. Ya salawatullah wa salamu alaihi. Nah, para jemaah yang muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz' amma. Itu kita akan lanjutkan pembahasan dari surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq yang berarti terbelah. Di mana sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya di surah Al-Insyiqaq ini Allah Subhanahu wa taala pada ayat 1 sampai ayat 3 atau sampai ayat 5, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Itu ketika matahari terbelah, ya, kemudian bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu dari langit, bumi, bahkan gunung, ya, akan hancur berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Ya, itu semua atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan
kepada kita, dan ini semua kita mengalaminya, bahwasanya di dunia ini kita akan selalu berada di atas kadih. Itu uyuh, capek. Ya, capek di atas capek. Hari-hari kita akan uyuh. Memang demikian kondisi di dunia ini. Bagaimanapun kondisi kita, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau aparat, mau rakyat sipil, ya, mau ustadz, mau tidak ustadz, mau kiai, mau tidak kiai, mau muslim, mau kafir, semua akan capek di dunia ini. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Semua kita akan capek. Yang melakukan ketaatan capek juga, yang melakukan maksiat pun capek. Maka yang menjadi perhatian kita adalah di dunia ini kita itu uyuhnya untuk apa? Kita itu capeknya untuk apa di dunia ini? Apakah untuk ketaatan-ketaatan? Di sana kita kerahkan tenaga kita kerahkan jerih payah kita, ataukah justru kita gunakan ya tenaga kita ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya pada ayat ke-7 dan seterusnya hingga ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua kondisi manusia di akhirat, hasil dari uyuhnya di dunia itu, hasil dari capeknya di dunia itu. Apa yang akan didapatkan? Maka yang pertama, mereka yang akan diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya. Maka ini orang-orang yang dulu capeknya di dunia dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, dia gunakan untuk terus mengabdi kepada Allah, maka dia pun diberikan catatan amalan dengan tangan kanannya, maka dia pun bergembira, ya, ria, bahkan dia berkumpul bersama keluarganya. Ya, maka dikatakan di sini apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ayat 8 dan 9. Ketika dikasih catatan amalan dengan tangan kanan, dia dihisab dengan hisab yang ringan, hisab yang sangat mudah. Lantas kemudian dia lari menuju keluarganya dengan penuh gembira ria. Kebalikannya, orang-orang yang dahulu capeknya, uyuhnya di dunia, dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, dia dikasih catatan amalannya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Kemudian dia pun dihisab dengan hisab yang sulit, diinterogasi. Ya, diinterogasi semua amal perbuatannya, diaudit seluruh amal keburukan-keburukannya, sehingga dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Dan kita sampaikan bahwasanya orang ini innahu kana fi ahlihi masrura. Ini yang terakhir kita bahas pekan yang lalu. Orang yang dikasih catatan amalannya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, innahu kana fi ahlihi masrura. Dahulu dia di dunia bersenang-senang bersama keluarganya di atas kemaksiatan kepada Allah. Dia dengan keluarganya, ya, rumahnya diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang seperti inilah terancam dengan diberikan catatan amalannya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Kemudian juga innahu dhanna an la yahul, ayat 14. Orang ini yang diberikan catatan amalan dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya adalah innahu dhanna an la yahul. Dia mengira, dia menyangka bahwasanya dia tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya. Dia kira, ya, hidup di dunia ini selesai sudah, tidak ada kehidupan yang berikutnya. Dan memang para jamaah yang dimuliakan, orang kalau tidak meyakini adanya hari kebangkitan, itu akan menjadikan dia semena-mena di dunia ini. Itu akan menjadikan dia semau-maunya untuk bermaksiat. Itu akan menjadikan dia semau-maunya untuk menyakiti, menzalimi orang lain.
toh dia tidak meyakini akan ada hari kebangkitan, toh dia tidak meyakini akan ada hari pembalasan. Itulah yang menjadikan seorang itu ya banyak melakukan dosa, banyak melakukan kezaliman. Makanya dalam surah Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, ya, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Lihat Allah berfirman, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kiamat? Apa yang mereka lakukan? Mereka menzalimi anak yatim. Mereka enggan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena ketidakberimanannya kepada hari akhir itu. Ya. Adapun kita, orang-orang yang beriman dengan hari akhir, maka sebaliknya, kita tidak berani menzalimi orang. Karena kita tahu nanti di hari kiamat kita akan dibalas, kalaupun tidak di dunia, di akhirat. Ya, kita takut berbuat maksiat karena kita nanti di akhirat ketika dihidupkan untuk yang kedua kalinya terancam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hari kebangkitan ini harus ada. Dan memang pasti ada. Kalau seandainya hari kebangkitan itu tidak ada, ya, maka alangkah senangnya mereka orang-orang yang menzalimi orang lain di dunia ini. Ya, jadi hari pembalasan itu pasti ada dan harus ada memang. Dan itu yang Allah berkali-kali sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dikatakan nanti di hari kiamat penyesalan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim qalu alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum taksibun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala mereka orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat itu dihadapkan, diberdirikan di hadapan Tuhannya di hari kiamat, maka dikatakan kepada mereka, alaysa hadza bil haqq? Apakah hari kebangkitan ini betul-betul, tidakkah betul-betul ada? Maka dia pun mengatakan, betul ya Allah, hari kebangkitan ini memang betul-betul ada. Maka Allah pun berfirman kepada mereka, fadzuqul azab bima kuntum taksibun. Maka rasakanlah azab siksaan di akhirat ini dengan sebab perbuatanmu di dunia, dengan sebab engkau dahulu di dunia mendustakan hari kebangkitan itu. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, bala inna rabbahu, tidak seperti itu, tidak seperti yang kalian anggap oleh orang-orang kafir, yang kalian mengatakan hari kebangkitan itu tidak ada, hari kiamat itu tidak ada. Tidak demikian adanya. Sungguh hari kebangkitan itu betul-betul ada. Inna rabbahu kana bihi basira, dan sungguh Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ya, jadi semua yang dilakukan oleh manusia, terkhusus orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, sehingga mereka banyak melakukan dosa dan maksiat, banyak menzalimi orang lain, itu semua Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat apa yang mereka perbuat, dan mereka nanti akan disiksa dengan sebab maksiat-maksiat, begitu pula kezaliman yang mereka lakukan di dunia ini. Ya, begitu pula dengan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, amal perbuatan kita juga Allah Subhanahu wa taala Maha melihat semuanya. Ya, dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Ya, sungguh Tuhan kalian betul-betul melihat apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala.
Jangankan zahir kita, yang ada dalam batin kita pun Allah Maha melihat. Ya, dari kebencian, dari kedengkian, dari hasad, dari permusuhan, Allah tahu semua. Dan itu semua akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ya, maka oleh karena itu, selain kita menjaga zahir kita, itu tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga, dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, begitu pula hati kita ini. Kita jaga dari dosa-dosa hati, karena itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Nah, kemudian pada ayat yang ke-16 di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk, ya bisa kita katakan di sini masuk paragraf baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan syafaq. Ya, dan sungguh aku bersumpah dengan syafaq. Syafaq itu apa? Mega merah yang ada di ufuk barat sana ketika matahari terbenam. Ya, yang selama ada mega merah itu menunjukkan waktu maghrib masih ada. Ketika mega merah sudah menghilang, itu menunjukkan awal waktu isya. Nah, di sini pada ayat ke-16 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan syafaq, itu mega merah. Kemudian ayat yang ke-17, "Wal-laili wa ma wasaq." Dan demi malam dan apa yang diselubunginya. Dan demi malam serta apa yang diselimutinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malam dan semua yang diselimuti oleh malam itu. Apa? Ya seluruh makhluk. Ya kan? Kalau malam sudah tiba, semuanya seolah-olah ditutup, diselimuti oleh malam itu. Dari bumi ini dan apa yang ada di atasnya, dari kita manusia, dari rumah-rumah dan gunung dan seterusnya. Jadi wal-laili wa ma wasaq, dan aku bersumpah dengan malam dan apa yang diselimutinya dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, ayat 18. Dan demi bulan apabila telah sempurna. Nah, kembali di sini 3 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan bulan ketika sempurna. Itu ketika terjadi bulan purnama. Ya. Dan ini semua menunjukkan kemaha besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adanya mega merah, datangnya malam, siang dengan silih berganti. Ya, kemudian bulan, bagaimana peredarannya yang awalnya cuma ada hilal bulan sabit, kemudian mulai membesar, pas tanggal 15 menjadi full, jadi bulan purnama, kemudian berkurang lagi, berkurang, kemudian jadi bulan sabit lagi, dan begitu seterusnya. Ini semua menunjukkan kepada kita kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan ketiga hal ini. Kemudian ayat yang ke-19, ini isi dari sumpah Allah. Setelah Allah bersumpah 3 kali, Allah berfirman pada ayat ke-19, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Yang artinya sungguh kalian wahai manusia pasti akan mengalami tahapan demi tahapan. Pasti akan mengalami kondisi demi kondisi di dunia ini. Tidak akan tetap dalam satu kondisi, tidak akan stagnan. Pasti akan ada perubahan, ada tabaq an tabaq. Ya, ada tahap demi tahap, ada kondisi ini, kadang kondisi begitu. Nah, sifat dunia memang begitu. Ya. Nah, Ibnu Ashir mengatakan, ketika dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara umum, sungguh kalian manusia
akan mengalami tahapan demi tahapan. Tahapan dalam hal apa? Kata Ibnu Asyir, dalam segala hal. Ya, dalam segala hal kita akan mengalami tahapan demi tahapan. Ya, di dunia ini, ya, mulai dari perubahan fisik kita, ya, dari bayi, kemudian balita, batita, kemudian jadi anak yang kemudian pemuda, jadi bapak-bapak, jadi kakek-kakek, kai-kai dan seterusnya. Memang begitu dunia ini. Latar kabun tabaqan an tabaq, dan semuanya dari kulit kita, mulai dari ketika kecil, masya Allah, ya, kencang, halus, ketika menua rambut kita, itu semua akan ada, ya, prosesnya. Ya, akan ada tingkatan-tingkatannya, akan memudar semuanya. Ya, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Begitu pula dengan rezeki kita. Ya, kadang ketika kita begawi dapat banyak, ada kalanya sedikit. Begitu pula jabatan, kadang jabatannya naik, kadang jabatannya turun. Ya, dalam segala hal, bahkan dalam keimanan sekalipun, kadang naik iman kita, kadang turun. Jadi latar kabun tabaqan an tabaq ini mencakup dalam segala hal. Bahkan begitu pula dalam kondisi kita nanti di akhirat, akan ada proses-proses yang kita lalui, mulai dari alam kubur, alam barzakh, dan seterusnya, dibangkitkan sampai pada akhirnya kita, ya, kalau tidak surga ya neraka. Itu masuk dalam makna latar kabun tabaqan an tabaq. Sungguh kalian manusia pasti akan mengalami tahapan demi tahapan. Kemudian ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Yang artinya, kenapa mereka itu tidak beriman? Atas dasar apa kemudian mereka itu tidak beriman? Padahal semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada pada alam semesta ini. Kok bisa ada orang-orang yang enggan untuk beriman kepada Allah? Ini pertanyaan, fama lahum la yu'minun, istilah bahasa Arabnya pertanyaan untuk mengingkari, istifham ingkari namanya. Ya, fama lahum la yu'minun, ya, kok bisa mereka itu tidak beriman gitu loh. Padahal tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah itu, ya, sudah nampak jelas, sejelas matahari di siang bolong. Kok bisa mereka itu tidak beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun." Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka itu tidak mau sujud. Dan ini salah satu ayat dari ayat-ayat sajdah atau ayat tilawah. Ayat sajdah. Ya, kadang orang kebalik, dibilang ayat tilawah, sujudnya sujud sajdah. Salah. Harusnya ayat sajdah, sujudnya namanya sujud tilawah, begitu. Nah, ini salah satunya surah Insyiqaq ayat 21 ini. Biasanya kalau di Al-Quran ada tanda kubah di penghujung ayatnya, seperti ini, ayat 21 ada tanda kubahnya. Itu menunjukkan ayat sajdah. Ketika membacanya, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, seperti yang biasa kita lakukan di pagi Jumat itu. Kalau itu yang dibaca ayat surah sajdah. Di sana juga ada ayat sajdahnya, sehingga disunahkan untuk sujud. Baik ketika kita di dalam sholat ataupun di luar sholat, kalau kita membaca ayat sajdah ini, kita disunahkan untuk melakukan sujud
tilawah. Ya, dan ini salah satu cara untuk menjadikan setan itu nangis. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika ya seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia membaca ayat sajdah, lantas dia sujud tilawah, maka syaitan akan menjauh sambil menangis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si syaitan ini mengatakan, ya aku atau iblis menangis dia melihat kita sujud tilawah, sambil menangis dan mengatakan, aku dahulu disuruh sujud, aku tidak mau, maka aku pun dilaknat dan bagiku neraka. Sedangkan ini anak Adam ini, dia disuruh sujud dalam Al-Quran, dia pun sujud, maka dia akan mendapatkan syurga. Maka si iblis ini pun menangis sejadi-jadinya. Itu. Jadi kalau mau buat iblis itu nangis, sujud ketika membaca ayat sajdah. Nah, jadi di sini ayat 21 Allah berfirman, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka enggan untuk sujud. Berkata Ibnul Jauzi, yasjudun maksudnya la yuriduna shalah. Itu mereka enggan untuk melaksanakan sholat. Kemudian dalam tafsir yang lain dikatakan yasjudun ay la yakhda'un. Ya, ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka enggan untuk tunduk patuh kepada Al-Quran itu. Ini semua masuk makna ayat ini. Bisa maknanya tidak mau sujud, bisa maknanya tidak mau patuh, bisa juga bermakna tidak mau sholat setelah dibacakan kepada mereka Al-Quranul Karim. Ya, khususnya ini diperuntukkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu, ya para jamaah yang Allah muliakan, mereka tahu betul Al-Quran ini bukan buatan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu betul ini bukan tulisan, bukan buatan manusia, karena kata-katanya yang luar biasa. Ya, yang mereka itu kalau mendengarkannya mereka akan kagum, karena mereka orang-orang yang fasih bahasa Arabnya, orang-orang yang ahli dalam syair-syair Arab. Sehingga disebutkan orang-orang kafir Quraisy itu tidak berani mendengar Al-Quran. Ya, mereka menyumpal telinganya dengan kapas atau semacam, nggak berani dengar Al-Quran. Ya, karena kalau mereka mendengarnya mereka akan kagum dan bisa-bisa masuk Islam. Sehingga mereka nggak berani. Terkadang kalau Nabi membacakan Al-Quran, ada disuruh budak yang untuk teriak dengan nyanyian-nyanyian supaya orang-orang tidak mendengarkan Al-Quran itu, karena mereka menaruh sesuatu di telinganya, orang-orang kafir Quraisy. Ya, dan ini masuk dalam makna ini ayat 21 ini. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka enggan untuk sujud, enggan untuk tunduk patuh, enggan untuk sholat. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, begitu pula ayat yang kita sebutkan tadi itu bisa juga bermakna umum. Jadi wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun, artinya mereka itu tidak tunduk patuh kepada isi dari Al-Quran itu sendiri, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah segala bentuk riba kalau kalian betul-betul beriman. Dia tidak tunduk kepada ayat ini, tetap aja dia melakukan transaksi riba. Nah, ini termasuk orang yang ini, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ya. Ini orang-orang yang enggan untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam cakupan ayat yang ke-21 ini. Kemudian ayat 22
Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil ladzina kafaru yukadzibun. Akan tetapi orang-orang kafir itu memang karakter mereka itu suka mendustakan. Ya, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yukadzibun, mendustakan. Mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Ya, enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya orang-orang kafir Quraisy. Tadi kita sebutkan. Ya, mereka padahal tahu ini Al-Qur'an ini memang bukan buatan manusia, itu memang wahyu dari Allah. Tapi karena sombong, karena keras kepalanya mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka pun enggan untuk beriman, enggan untuk tunduk patuh kepada Al-Qur'an itu, beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Begitu pula orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu betul sifat ciri-ciri Nabi terakhir itu. Ya, bahkan dalam Al-Quran dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali ciri-ciri Nabi terakhir seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Siapa yang enggak kenal anak-anaknya? Tapi ketika mereka tahu ternyata Nabi yang mereka tunggu-tunggu terakhir itu adalah berasal dari Arab, bukan dari Yahudi, bukan dari jalur Nabi Yakub, tapi ternyata dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, maka mereka pun mendustakan, mereka pun mengingkari, enggan untuk beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi balil ladzina kafaru yukadzibun. Akan tetapi orang-orang kafir itu mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan ayat-ayatnya. Sebabnya apa? Ya banyak hal. Ada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah karena fanatik golongan, fanatik kesukuan, seperti orang-orang Yahudi tadi. Ada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah karena takut kehilangan jabatannya, seperti orang-orang kafir Quraisy. Karena yang beriman kepada Nabi SAW itu rata-rata orang-orang miskin, bahkan kebanyakannya dari budak. Orang-orang kafir Quraisy itu enggan untuk beriman kepada Nabi SAW, padahal mereka tahu kebenarannya, karena mereka takut kehilangan jabatannya. Ya, bisa juga ada orang enggan untuk menerima kebenaran, mendustakan kebenaran karena iri, karena hasad. Ya, seperti Abu Jahal dan termasuk juga orang-orang Yahudi. Mereka hasad kepada orang-orang Arab karena Nabi terakhir dari Arab, maunya dari orang-orang Yahudi tadi. Ya, begitu. Kemudian ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu a'lamu bima yu'ud. Yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan, khususnya orang-orang kafir Quraisy. Karena memang Al-Insyiqaq ini adalah surah Makkiyah. Diturun kepada Nabi SAW ketika beliau masih berada di Mekah. Jadi berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy. Jadi wallahu a'lamu bima yu'ud. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Itu dari niat-niat jahat mereka. Ya, yang terkadang mereka bersekongkol ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang disembunyikan dalam hati mereka. Ya, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy secara khusus, dan kepada seluruh manusia secara umum, termasuk kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita ini.
ya dari kebencian, kedengkian. Ya, seperti kadang ada orang bermuka dua. Ya, ketika ketemu sama kawannya terlihat dia ya terlihat baik di depan kawannya, giliran di belakang kawannya habis dijelek-jelekin kawannya. Ya, orang seperti ini Allah Maha tahu isi hatinya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka dari niat-niat jahat. Ya, dari akidah-akidah yang batil. Allah Maha mengetahui itu semua. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Ya, fabashshirhum dalam bahasa Arab kata-kata basyara itu biasanya untuk kabar gembira. Ya, misalnya kita katakan basyirhu, berikan kabar gembira kepada dia. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala justru menggunakan kata basyara yubasyiru ini untuk mengabarkan azab, untuk mengabarkan siksaan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hinaan serta cercaan kepada orang-orang kafir yang enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Ya, kabari mereka bahwasanya mereka akan diazab dengan azab yang alim. Kalau pakai hamzah, alim itu artinya apa? Pedih, sangat menyakitkan. Kalau pakai ain artinya apa? Alim, maha mengetahui. Ini makanya bahasa Arab itu kalau salah huruf itu artinya jauh. Kalau di sini fabashshirhum bi'adzabin alim, bukan alim. Kalau alim maha mengetahui artinya sifat Allah. Jadi fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan, seolah-olah Allah mengatakan berikan kabar gembira kepada orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih. Jadi mereka diolok-olok, diejek, dicerca, diberi kabar gembira tapi dengan azab yang pedih gitu. Ya, ibarat misalnya ada orang sudah diingetin, ya kita bilang, Pak, oi Mas, jangan lewat sana, banyak lubang, karena jatuh pian. Tetap aja dia lewat sana. Akhirnya dia jatuh, kita bilang syukurin itu. Maksudnya syukurin itu kan untuk sudah diingetin malah tetap lewat sana, syukurin aja. Kurang lebih seperti itulah di sini. Ini fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, kabari mereka, beri mereka kabar gembira orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih. Nah, di dunia sudah dikasih peringatan, Allah sudah menurunkan Al-Quran agar mereka menjadikannya petunjuk, agar mereka beriman kepada Allah. Sudah diturunkan para nabi, para rasul, tetap saja mereka enggan beriman. Maka fabashshirhum bi'adzabin alim, kabari mereka, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ya, orang-orang kafir itu. Nah, kemudian pada ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ya, ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada putus-putusnya. Ada dua penafsiran para ulama, dan kedua-duanya ini bisa ya kita tafsirkan dengannya kedua ayat ini. Ayat tafsir yang pertama, ajrun ghairu mamnun, maksudnya pahala yang terus-menerus.
Walaupun orangnya sudah wafat, sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, ya bahkan mungkin sudah jadi tulang belulang, tapi pahala terus mengalir kepada dia. Ya, orang yang beriman ini. Kenapa? Karena dahulu di dunia dia banyak melakukan amal soleh yang kemudian itu menjadi pahala jariah untuk dia. Seperti dia bangun masjid misalnya, dia mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, sehingga lahum ajrun ghairu mamnun, baginya pahala yang tidak ada putusnya. Atau makna yang kedua kata para ulama, lahum ajrun ghairu mamnun maksudnya adalah syurga yang kenikmatannya itu tidak ada putus-putusnya, abadi dia di dalam surga, tidak ada ujungnya, terus menerus di atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam surga itu sendiri. Syaratnya apa? Syaratnya dua yang Allah sebutkan di awal ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman, dia beriman kepada Allah, beriman kepada ya Al-Quran, beriman kepada Nabi SAW dan rukun-rukun iman yang lainnya, wa amilus shalihat, dan dia pun mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala atau ganjaran yang tidak ada putus-putusnya. Nah, demikian ya pembahasan kita dari surah Al-Insyiqaq. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan masuk pada surah baru. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.